Warren Buffett itu dia memakai metode fundamental ataupun kesehatan dari laporan keuangan perusahaan. Tapi kalau di Indonesia, Bursa Efek Indonesia Indeks belum bisa bermain seperti itu. Alasannya apa? Karena di Indonesia pemain sahamnya kita itu belum banyak atau belum liquid. Dalam 1-2 hari aja volatile, dinamika naik turun. Mina, perusahaan dari Pak Absoro, Mina ataupun konglomerat yang lain itu kebanyakan emang dinamikanya cepat, volatile, naik turunnya cepat. Itu biasanya emang trading. Tapi kalau swing kayak hari ini, migas turun, gold komoditas lagi naik. Aku juga spend di MDKA, di RC kayak gitu. Dia itu lebih aman karena di sana kebanyakan smart money. Yang beli itu instansi, fund asing atau investor asing yang jarang sering keluar masuk. Aku sangat percaya semua orang itu punya cerita. Halo teman-teman, welcome to Peh Talks. Kali ini kedatangan bintang tamu teman saya sendiri, teman lama, Doni trader UMKM. Apa kabar Doni? Alhamdulillah baik, salaman dulu dong. Wah. Harus positif vibe-nya ya. Iya. Jadi Doni ini teman lamaku. Sebenarnya kita nggak pernah ketemu ya. Kita nggak pernah temenan. Cuma kan temennya temen. Tapi sering ketemu gara-gara dari dulu kreator video juga. Nah aku kenal kamu itu gara-gara tahun kalau nggak salah 2016 2017-an saat kita itu awal-awal bikin video kamu sih bukan aku. Kamu apa namanya? Komunitasnya tuh KCC, Komunitas Kreator Kediri. Nah, itu sama Mamnun juga sama Rizal Fafan sing tutorial bernafas itu kan. Tutorial bernafas. Nah, hidup tuh, Mas. Hidup. Nah, dan akhirnya aku sekarang tahu kamu kok ternyata kamu sekarang di trader gitu loh. Aku pengen ngerti sih dari sudut pandangmu tuh kamu itu siapa sih? Doni itu menurut kamu sendiri tuh kamu tuh siapa gitu? Oke, berarti aku menceritakan kok kenapa kok aku sekarang di saham gitu ya. Awal mula banget gitu ya. Oh enggak, sebelum itu aku pengen tahu kamu itu dikenal sebagai apa kalau menurut sudut pandangmu? Kan kalau aku kan Doni itu dulu namanya Doni Tahu terus ganti-ganti. Sekarang Doni Trader UMKM. Kamu itu sebetulnya siapa? Gitu. Karena sekarang banyak dikenal sebagai pemain saham. Lebih tepatnya edukator. Soal seorang pengajar di dunia Bursa Efek Indonesia. Pialangnya itu di saham. Itu. Jadi sekarang fokus di saham. Kayak buka kelas juga gak sih? Betul. Ya ini namanya mengenal saham. Asai, mengenal saham. Jadi itu kelasnya udah berapa lama itu? 2026 sih persisnya. Awal banget Januari 2026. Emang sengaja di kayak awal Januari. Itu tapi awal buka kelasnya dong. Tapi betul. untuk main sahamnya udah lama juga. 2015. Oh, I see. Lama banget coy. Lumayan. Berarti sudah 11 tahun. Iya. Sedangkan aku aja sampai detik ini belum main saham. Cupu banget gak sih? Enggak cupu. Rezeki masing-masing kan. Jalannya masing-masing. Maknya sekarang sukses banget di dunia bisnis perwedingan. Amin. Tapi aku pengen belajar sih sama kamu. Nah, tapi sebelum ke saham ya, tapi aku mengenal kamu itu dulu dari kalau nggak salah yaitu komunitas kreator community. Iya benar nggak sih? Kediri kreator community nggak sih? Kediri kreator. Alah pakai KCC lah ya, lama banget itu. Nah, itu dulu di kayak konten-konten kayak gitu nggak sih? Betul. Itu salah satu turunannya dari Indofitgram nggak? Beda nggak? Betul. Turunannya dari Indofitgram. Itu kamu mulainya tahun kapan itu? Konten sih. Pokoknya mulai upload YouTube kalau nggak 2017 ya 2018. Oh, itu sudah YouTube. Oh, tak kira mulainya dari Instagram bukan? Bukan. Oh, I see. Kalau Instagram dulu mungkin ya foto-foto, tapi nggak booming gitu. Asik. Dan kalau nggak salah ngeprank juga nggak sih? Ngeprank. Itu di YouTube. Di YouTube. Udah banyak orang yang prank. Wih banyak banget.
Yang paling parah itu aku pakai Gojek waktu dulu, jarang Gojek ya. Termasuk dulu awalnya Mamnun, tapi kan dia di Instagram dan jarang terlalu membranding kan. Aku di YouTube itu membranding Gojek. Prank itu pesanan biasa. Go apa ya? Pesanan. Go Gobok atau itu lupa. Itu Gosen. Itu seakan-akan ada orang nyuruh beli tisu. Tapi notisnya tisu yang baunya enak dan aman. Kondom dong. Itu. Berarti itu prank di Alfamaret, di Indomaret gitu. Itu. Berarti cara kamu ngepranknya maksudnya keluar atau apa? Iya, Mbak, ini ada pesanan. Ada pesanan ini tisu, tapi kok ada rasanya kayak gitu. Kayak gitu parah. Gojeknya bakal ngono sih. Hingga sampai saat ini ketika dulu kan emang YouTube nggak sebesar sekarang ya view-nya. Untuk saat ini view-nya tetap naik. Meskipun udah lama nggak upload ya, yang itu tetap duar itu. Banyak yang re-upload itu. Gojek se-Indonesia tahun 2017-an niki pelakune. Kurang. Sing menurutmu paling berkesan atau paling memorable itu prank apa? Sing paling parah lah atau apa gimana? Aduh. Ada gak? Karena prankku termasuk parah sih ya, karena emang untuk kita yang bukan siapa-siapa biar dinotis. Jadi lebih ke 18++. Jadi sering sosial eksperimen juga, menanyain orang yang pacaran sudah pernah ngapain aja, kayak gitu. Pacaran berapa lama? Kalau bayangin pacar nanti apa yang kamu lakukan di rumah, parah lah pacaran. Aib. Kendel sih. Itu dari Kediri ya? Kediri pak. Waktu dulu masih pakai HP Samsung Yong 2. Parah banget pak itu, izin tapi emang wis gak duwe sini memang aku lihat sih zamannya dia kayak Juli Jono kan itu kan sama satu kumpulan ya sih? Iya, tapi dia bukan prankster. Oh iya, sama Mamnun prankster. Iku mentalnya kendel-kendel sih memang kan. Pernah digetingi wong apa diseneni wong gak sih? Enggak, aman. Alhamdulillah aman. Padahal waktu zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin malah welcome ya di video ya. Betul. Padahal waktu dulu. Tapi di Kediri aja pernah di luar kota? Enggak, cukup di Kediri sih. Berarti wong Kediri ket biyen api-api. Api-api. Rama-rama. Itu sejak kapan? Sampai kapan kamu konten seperti itu? Kontennya untuk genre ya, itu genre itu pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Mulai dari serial komedi bikin kayak Woko Channel ya, kebetulan dulu pernah di sana waktu membabat Woko Channel juga di belakang layar. Terus di kayak cerita sejarah untuk peradaban kejawen kayak gitu, itu malah yang menghasilkan. Menghasilkan maksudnya dari AdSense kan? Tapi kalau boleh bicara itu sebenarnya uang besar itu dulu aku malah di di snack video. Aku sebulan bisa 20 sampai 30 juta. Itu kontrak ya kalau nggak salah dulu. Kontrak. Jadi dulu kalau yang belum tahu nih, sebelum adanya TikTok ya, ada aplikasi-aplikasi memang bakar duit yang targetnya adalah kreator-kreator seperti kita ini kan. Nah, itu didatengin ada kontrak nih gitu ya. Itu apa aja? Likey terus Likey, snack video, lupa ya. Kayak yang paling lama. Itu kalau nggak salah tahun 2018-an atau 17, iya nggak sih? Mungkin ya, lupa. Pokoknya yang mulai udah lepas itu termasuk mulai ada TikTok. Jadi TikTok Live itu aku dulu dihubungin sama pihak TikTok. Untuk menjual produk. Waktu dulu belum ada affiliate. Jadi saya live 1 jam itu dapat uang 150. 1 jam live 150. Kalau ada barang laku, waktu dulu belum ada barang laku pak, karena masih baru pertama. Jadi kayak penak ngomong influencer ya, itu dikasih uang kayak gitu. Berarti memang bakar duitnya mereka. Iya, waktu awal. Jadi punjernya TikTok sebelum siapa jenenge si TikTok si joget-joget itu. Siapa ya? Lali aku sama Bowo lagi wong-wong iki. Bowo sebenarnya komunitasnya. Bowo itu sebenarnya lebih lama sebelum TikTok sempat di-ban. TikTok awal dia pakai yang kayak video atau fotonya itu beda banget. Dulu hitam ternyata putih, pakai kayak 360 gitu. Terus itu kan di stop pak. Nah tapi yang aku punjer yang dia omongin itu tadi kan ketika kayak TikTok seller mulai bisa buat jual beli lah, dia akan di lagi snack video kan sebagai live juga. Dan sekarang sudah punya beberapa usaha dan fokusnya di trader UMKM. Iya betul. Kenapa kok namanya trader UMKM? Kenapa? Karena banyak yang
pesimis. Kalau trading itu hanya bisa menggunakan uang besar. Emang ketika kita menggunakan uang besar itu lebih aman, lebih gampang dapat cuan. Tapi sebenarnya orang-orang yang uangnya kecil itu hanya ingin, Pak. Tapi dia minder dengan itu loh. Makanya aku ingin mengedukasi kita tidak hanya uang besar, uang kecil pun bisa. Makanya saya sering posting itu ya mungkin ya sekitaran trading itu mungkin 50 ke 100 juta saya post. Itu sebenarnya buat motivasi. Tapi ini ya kalau uangku 1 juta Mas, enaknya dimainkan kemana lah itu susah. Paling tidak itu kamu biar dapat sehari 100 sampai 300 ribu itu minimal lah. Untuk gampang banget ya itu 10 juta lah. Minimal untuk menggapai sehari 300 ribu, 100, 200 itu yang diinvestasikan itu 10 juta minimal. 10 juta. Kadang aku kan orang awam nih, tapi takutnya ada banyak konten kreator yang flexing gitu kan. Itu kan membuat teman-teman zaman sekarang itu berpikir bahwa sugih itu semudah itu. Itu kan menurutku itu kan scam. Gimana kamu menyikapi? Kadang kan orang penak dari trader, tadi cepat sugih. Statement itu nanggapinya kamu gimana? Itu pemikirannya yang scam ya. Iya, pemikirannya yang scam ya. Iya. Karena gini, kalau saham itu emang legal. Dari sini sudah tahu ya? Coba lanjutkan aja. Saham itu legal karena bahkan pemerintah itu ingin masyarakatnya itu terjun di dunia saham. Agar apa? Uang masyarakat ini terjunnya ke emiten atau perusahaan-perusahaan, contoh di gudang garam. Lalu di Alfamart, BBCA. di Indomaret, BBCA. Uang kalau udah diinvest di sana, perusahaan tersebut bisa ekspansi, membuka lapangan pekerjaan baru. Itu aku udah pernah membaca waktu SMA, berarti di bawah 2015. Karena 2013 itu masku itu pernah main kripto, Bitcoin. Harganya masih murah banget, tapi emang saya belum tahu dan sedikit banyak tahu gambaran soal saham aja. Kalau Bitcoin mikirku dulu itu scam. Kembali lagi ke Bursa Efek Indonesia di saham itu. Nah, untuk penanganan bagi teman-teman ya yang modalnya kecil, jangan punya pandangan influencer di luar sana mobilnya bagus-bagus, McLaren, Lamborghini. Tidak semudah itu. Terus gimana tuh caramu untuk itu kan kamu kan edukasi tuh. Otomatis kan ada edukasi yang menerangkan bahwa saham itu ya ada prosesnya. Kan itu kan pemikiran sekilas ketika teman-teman ini tahu konten-konten yang flexing doang gitu. Itu kan sebenarnya harus ada kreator yang mengcounter itu untuk mengedukasi lebih jelas. Kadang kan konten kreator yang flexing itu enggak sedalam itu. Berarti kamu lebih mengedukasi prosesnya ini apa? Yang saya ingin katakan untuk teman-teman, kalau kamu punya uang 1 juta, sekarang itu banyak kok. Di sosial media itu edukasi gratis. Termasuk saya semisalkan melihat feed video saya itu daging semua. Saya jarang ataupun hampir tidak pernah menyebutkan contoh BBCA prosesnya ini lagi mengakuisisi ini, lagi tebar dividen ini nggak pernah. Tapi lebih edukasinya ke ini. Ketika kamu pegang uang semisalkan 1 juta. Kamu invest tuh di BBCA. Ini yang orang sangat tahu ya, BCA berarti kan BBCA kan. Padahal BBCA saat ini kan down, turun banget ya. Tapi gak apa-apa untuk gambaran aja. BBCA 1 juta. Ketika satu hari itu udah naik 3%. 3% itu banyak banget, Pak. Tapi dengan modal kamu 1 juta, kalau dapat 3%, dapatmu cuma 30.000. Alah, kasarane iki tinggi kafe sedina entek, Pak. Betul kan? Iya. Pola pikirnya yang harus mindsetnya dirubah. Betul. Sepakat. Jadi bukan uangnya berapa dapatnya, bukan, tapi return persentasenya. Kalau modal saya 100 juta dapat 3%, berapa, Pak? Kan udah lumayan. Masalah sebenarnya seperti itu. Untuk mencapai kayak McLaren ya, kalau kamu nggak punya usaha ya harusnya kamu usaha dulu. Nah, maksudnya gini, banyak orang yang berpikir kan aku iso iki sugih teko saham. Padahal yang aku tahu saham atau trading atau apapun lah itu yang
aku tangkap adalah itu permainan capital. Semakin banyak modal kita, presentasinya 1%. Misalnya kita ngomong 100 juta, 100 juta 1%-nya di 1 juta. 1 juta. Semakin banyak modal kita, itu return-nya semakin banyak. Betul. Kadang kan orang yang berpikir, ya aku tak pengen sugih toko saham, modalmu piro 2 juta. Aduh, tuh ngamen dadi manusia silver kan luwih penak dong. Maksudnya kan ya perlunya edukasi bahwa ya butuh proses. Semakin banyak yang kamu masukkan ya return-nya semakin banyak gitu kan. Bener gitu gak sih? Aku sebagai orang awam nih. Jujur Mas, di inbox tuh banyak banget. Mas ini ada uang 500.000, anak-anak sekolah. Ada uang 500.000, enaknya masuk kemana ya? Ada uang 1 juta, kemana ya? Waktu awal-awal pernah Pak, ngedukasi, capek. Kudune mbok saya masuk nganu Ganesha Operation yang masuk les dong. Betul. Harusnya ya. Oke, lanjut. Ya itu sih harusnya bener masuk les itu lebih baik sih untuk mengasah otak. Jadi perlu maksudnya dicerahkan gitu kan. Tapi gini, aku excited, suka ada pikiran lain ya. Meskipun dia itu uangnya kecil. Contoh dia udah kelas 2 atau kelas 3 SMA, tapi dia udah belajar. Meskipun dia spendnya kecil, tapi dia harus menanamkan jati diri dulu, jangan egois, jangan terlalu berambisi. Itu tadi, jangan lihat uangnya tapi returnnya. Oke. Ketika kamu udah lulus sekolah, kamu kerja, per bulan kamu bisa spend, bisa invest, nanti kamu bisa berputar. Kamu bisa kok akan besar. Karena minimal gini, banyak Pak yang belajar di saya itu uangnya banyak Pak, MM-an Pak. Open foto ke saya, banyak minusnya, banyak kesalahannya. Mas ini ada uang 1,5 M terjun kemana gini. Nah, dia itu usianya udah banyak. Karena dia dulu nggak dapat ilmunya, tapi uangnya udah banyak. Giliran dia itu baru belajarnya. Nah, tapi kalau sekarang anak muda itu udah belajar, Pak. Udah belajar, udah paham, udah mengenal saham. Akhirnya ketika dia udah ada uangnya tuh, itu mungkin kan 1 bulan bisa spend minimal 1 juta lah ya nambah. Itu nanti perputarannya cepat. Berarti yang aku tangkap adalah nggak apa-apa anak muda itu dengan modal 500.000, tapi jangan berharap kamu untuk mendapat return dulu. Nikmati prosesnya sampai kamu hafal, sampai kamu paham bener-bener, sampai kamu expert. Ketika nanti suatu saat kamu punya uang, kamu sudah tahu ilmunya. Betul. Itu kan maksudnya. Maksudnya nikmati prosesnya aja dulu gitu loh. Soalnya ketika untuk mendapat return yang gede, kamu juga harus modalnya juga yang dimasukin juga gede juga. Dan itu kan masalah finansial anak muda zaman sekarang. Pengennya cepet, pengennya nantilah. Kecuali Rafathar ya. Kalau Rafathar kan apa aku mau 1 M. Dan ibunya kan mau akuisisi emiten Pak, dia pemain saham. Luar biasa. Kita bukan Rafathar, belajar dulu lah. Gitu ya. Jadi kalau aku ini belum main saham. Aku masih menurutku gudet banget sih. Dan menurutku aku melihat untuk sekarang nih, aku tidak melihat returnnya, tapi aku melihat saham, terus obligasi, terus reksadana aman, OBN dan lain-lain. Itu kan OBN apa? SBN ya. Nah, itu kan aku melihatnya untuk mengamankan nilai value uangnya agar tidak tergerus inflasi. Betul. Aku cuma itu aja sekarang pemahaman, tapi belum sampai aku dapat returnnya gini-gini. Setelah tak puter aja aku belum sekaya itu gitu loh. Itu menurutmu gimana? Ya, masuk banyak orang emang seperti itu untuk amannya. Tapi kalau lebih dalam tapi lebih aman, mungkin bisa dibelikan emas. Betul. Silver. Perak, terutama itu silver Pak yang paling sekarang banyak, sih silver. Itu di tahun 2015 Januari, maaf kalau keliru ya. Agak lupa. 2015 Januari harganya per 1 kilo 13 juta. Kalau tidak 14 juta. Di Desember 2015 harganya 23 juta per kilo. Persentase naiknya jauh lebih besar daripada gold. Silver ini. Iya sih, masuk. Tapi untuk investasi seperti itu amannya gimana sih? Aku selalu gini. Ada pikiran gak percaya gitu Pak.
iki tak masukkan ke instrumen, aku memikirkan digital iku engko gek dimainkan oleh pemain-pemain gue kan diotak-atik entah error entah apa. Engko kayak duit gue hilang sih. Ada sih kepikiran ketakutan itu. Menurut lu ya? Aman gak? Seaman apa sih uang kita digitalkan gitu? Oke, jadi silver, gold itu ada fisik, ada online lah ya. Oke. Meskipun di online yang bukan fisik, biasanya kan orang awam takut. Sebenarnya tetap aman karena itu udah dunia, Pak. Sip. Itu komoditas LM, logam mulia. Gold. Jadi aman. Mungkin tapi kalau orang awam emang untuk investasi, sekarang lah kasarannya sekarang terakhir $75 silver. Kalau kamu memang murni invest, ya udah diemin, Pak. Oke. Tapi kalau kamu kayak trading kayak aku juga tahu pergerakan komoditas, migas sekarang harganya berapa, batu bara berapa, termasuk logam mulia tersebut. Kalau aku ketika harga tinggi mencapai 105 ya tak jual, karena terakhir kan ada Donald Trump bikin statementnya yang ngawur, akhirnya kan sempat ambrol ke 70 kan seperti itu. Jadi intinya kalau ingin cuma invest dengan kita kasarannya udah kita merendahkan diri lah, kita goblok kasarannya. Tapi ingin uang kita berkembang biar nggak inflasi tadi. Beli. Nggak usah dilihat, didiamkan. Iya. Itu untuk permainan jangka panjang. Lagi nih Pak, aku pernah baca kayak bukunya Warren Buffett ya. Nah itu kan dia mendiamkan, tapi dia juga menganalisis bahwa ini perusahaan ini bakal berpotensi nih, tapi dengan harga seperti sekarang ini menurutku murah. Nah, apa yang dilihat Pak? Apa yang dilihat? Bagaimana kita menganalisis sebuah perusahaan secara goblok-goblokan lah? Bahasa SD-nya gimana? Oke. Ini kalau mengenal saham biasanya kita perjelas dengan bahasa cangkruan. Santai. Nah itu poinnya. Enggak sing instrumen sing bahasanya sing ngawangel, enggak, kita pakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Oke. Jadi terakhir tadi apa lupa? Analisa apa yang harus kita analisa? Kalau menurut Warren Buffett itu dia memakai metode fundamental ataupun kesehatan dari laporan keuangan perusahaan. Dapatnya dari situ berarti core-nya. Dia menganalisa dari laporan keuangan. Tapi kalau di Indonesia, Bursa Efek Indonesia Indeks belum bisa bermain seperti itu. Alasannya apa? Karena di Indonesia pemain sahamnya kita itu belum banyak atau belum liquid. Jadi kalau mohon maaf, ini Nvidia Amerika Serikat kan, Nvidia. Kamu beli mungkin 1 bulan lah, harga sekarang sama 1 bulan yang akan datang. Bisa dipastikan returnnya naik, Pak. Tapi kalau di Indonesia belum tentu. Dalam 1-2 hari aja volatile, dinamika naik turun. Gitu. Karena apa? Di sini ini mentalnya emang gimana ya? Mental judi kayaknya seperti itu. Ataupun emang karena bukan ikut jadi ditradingkan. Gitu. Jual beli cepat. Flow-nya cepat. Bedanya di situ. Kalau kamu memakai pemahaman fundamental bisa sebenarnya. Tapi nanti kamu ngiri dengan teman yang lain yang tidak pakai itu. Karena memakai itu apa? Dia memakai momentum. Gitu. Karena apa? I don't know. Jadi yang paling sebenarnya metode yang paling saat ini paling bisa digunakan untuk di Bursa Efek Indonesia itu sebenarnya momentum, Pak. News. Kayak si Trump bilang apa bla bla bla. Kayak keadaan Prabowo lah. Prabowo yang terakhir geopolitik lah ya. Jadi kan kalau di saham itu ekonomi mikro dan makro kita juga sangat berpengaruh. Kalau contoh Pak Prabowo karena perang di Timur Tengah, lalu terakhir masalah plastik itu kan susah juga, mahal kan. Itu ngasih 0% biaya cukai. Otomatis perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu naik, Pak. Per hari ini dan kemarin itu seperti IMBC, ASPR, TPIA itu bergerak di bidang itu. Sentimen-sentimen itu yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita tidak pegang lama sampai 1 bulan. Bentar. Tidak 3 hari udah cabut lagi, swing di perusahaan lain kan. Betul. Itu kan cepat banget ya perubahannya ya. Betul. Nah itu kan dimanfaatkan oleh teman-teman yang mungkin trading cepat ini tadi ya. Itu yang membuat bener-bener by feeling iki wayah iki.
makanya ada teman-teman sing trading bareng dan lain-lain. Iki rada ngene ya, rada abot, aku dhewe ya rada mumet. Minum sih Pak, minum sih Pak. Thank you Kopaja. Enak gak Pak Kopaja Pak? Kopaja Pak. Mantap. Thank you. Terima kasih supportnya Kopaja. Kedirian. Kopi terbaik di Kediri. Mantap. Oke. Trading bareng. Itu kan aku nggak paham, Pak. Trading bareng karo mabar iki padha enggak sih? Kalau mabar mungkin Mobile Legend ya. Nah, ada teman-temanku akhir-akhir kayak ya akhir tahun 2025 deh. Banyak teman-temanku ada community trading bareng. Tapi sekarang nggak tahu aku, maksudnya masih seperti itu nggak dulu dikontenkan. Kamu gitu juga? Apa fenomena itu apa? Aku nggak paham aku, Pak. Mau ngomong tapi kok nggak enak aku. Wah. Mau ngomong kok nggak enak. Apa lagi? Ngomong nih, aku kan nggak tahu. Nah, tapi untuk yang aman lah, amannya gini. Nggak nyebut, intinya kan namaku besar di saham, viral banget tuh. Dia ingin aku ada di sana, gitu. Dan apa tujuannya ya nanti aku bisa mencari teman-teman baru untuk bergabung di komunitas itu, kan emang berbayar juga. Gitu. Tapi di situ yang emang kurang setuju sebenarnya ada tujuan kurang baik untuk menggoreng salah satu saham. Oh, aku dengar kayak goreng-goreng saham. Itu nggak paham tapi maksudnya. Lanjut dulu. Ya itu sih ya yang kurang anu. Dan kenapa kok sekarang udah nggak ada Traber ya? Karena gini, aku dulu pernah Pak pengen punya, bahkan ada di Facebook sekarang mau dicari ada tapi orangnya sedikit. Pengen bikin komunitas saham, tapi aku berpikir lagi, kalau dia udah tak ajari, pasti kalau dia udah handal kasarnya atau bisa, dia nggak mungkin kok kumpul Traber lagi. Dia mungkin juga udah di rumah kok tradingnya, karena kan pagi Pak, kadang kan naras-narasan Bang. Oke. Kayak gitu. Dan untuk teman-teman di Kediran yang pernah ada, sekarang itu contoh kamu ikut, kamu akhirnya kamu udah di sendiri tuh. Main sendiri, bahkan kamu juga bikin lagi sendiri, bikin komunitas kelas berbayar lagi. Tapi ya nggak semuanya jalan kayak gitu. Maksudnya lek wis iso, itu pasti nggak main bareng-bareng, ngono kan? Kebanyakan gitu. Dan kalau main bareng itu kebanyakan cuma lewat kayak aplikasi yang buat kayak ngegame bisa main bareng-bareng itu loh Pak. Discord. Nah, kadang ngobrolnya lewat Discord. Iya, sikat ini ya kayak gitu. Aku penasaran. Aku denger goreng-goreng saham. Itu maksudnya gimana? Aku nggak paham itu maksud yang dimaksud goreng saham itu gimana? Jadi goreng saham itu, jadi ada saham yang mungkin terkenal ataupun kurang terkenal. Kebanyakan emang kurang terkenal, harganya mungkin gopean lah, murah. Terus tidak terlalu liquid juga kasarannya. Nah, kita udah spend dulu. Udah beli dulu. Beli dulu. Habis itu kita gembur-gemburkan di luar dan nanti kita juga ada uang serpan untuk beli lagi. Jadi ada uang beli dulu sama beli lagi. Nanti kan ketika beli lagi kan ada inflow-nya kan besar. Inflow uang masuk besar kan. Munggah. Akhirnya padahal kita belinya awal, Pak. Habis itu kita pengen emang guyur, kan kasihan, Pak. Kasihan yang udah kadung beli, Pak. Nah, aku sih yang kurang cocok. Menggerakkan pasar dengan disengaja memang. Bukan tapi pasar ya, lebih ke menggerakkan sahamnya. Kalau pasar kan IHSG. Iya, betul. Tapi kan harus memang semakin banyak orang semakin cepat itu ya. Bisa. Gitu ya. Kamu nggak main gitu? Nggak gitu. Ya. Aku nggak paham sih. Maksudnya gorengnya piye? Aku pernah ditawarin, ayo ikut. Aku kan nggak. Aku adalah tipe orang yang nggak mau masuk ke dalam sesuatu kalau aku nggak paham. Makanya aku belum main ke situ gitu. Dan apatis aku cuma sekarang ya di SBN di Oppo itu tuh mengamankan main. Ya sidik lah, maksudnya diajari koncoku. Cuma sekedar roh dan naruhnya nggak banyak juga. Mantap. Gitu. Dalam kata lain wedi sih Pak. Ini soalnya nggak paham ini bisa permainan nih karena kebodohanku. Jadi aku memang nggak berani, memang kurang pengetahuan aja. Mungkin setelah ini ya aku njaluk ajar dirimu kan bisa. Kan. Ikuti kelas apa jenenge kelas? Mengenal sahaman. Iku piye daftar kelasnya iku? Bisa langsung ke Instagram saya aja, Doni Trader UMKM. Nanti di sana di bio itu udah komplit kok. Apa? Untuk segmen apa Pak? Kamu tuh membuka kelas untuk orang yang berduit kah atau pemula atau siapa? Pemula.
mulai dari nol dengan bahasa cangkruan yang sangat sederhana. Dan sampai kamu bisa, tujuan saya, goal saya itu menganalisa. Bisa ditanyakan ke teman-teman yang sudah bergabung itu. Mungkin kalau di luar sana kan banyaknya kan kayak sosialisasi ya. Dia memamerkan pencapaian. Jadi banyak ngobrol gini-gini, tapi tidak langsung cara tekniknya, metodenya, cara bermainnya, cara menyikapi kita di pasar seperti apa. Cara merespon pergerakan itu ya. Mengenal saham banyak ya, termasuk teman saya tanya, Mas, awal-awal gitu, Mas Saman mainnya tipe yang swing atau trading? Pernah denger ya gitu? Ya tahu, trading swing seminggu nggak sih? Nah jadi gini, pernah. Ketika dia tanya gitu tak jawab gini. Kalau saya itu adaptif, adaptif ke salah satu emiten. Karena saya udah pengalaman lama juga 2015 saya mau. Jadi saham ini harusnya bermain seperti ini, saham ini harusnya bermain ini. Contoh, nyebut aja ya. Mina, perusahaan dari Pak Absoro. Mina ataupun konglo yang lain itu kebanyakan emang dinamikanya cepat, volatile, naik turunnya cepat. Itu biasanya emang trading, mainnya di situ karena cepat. Tapi kalau swing kayak hari ini, migas turun, gold komoditas lagi naik. Aku juga spend di MDKA, di RC kayak gitu. Dia itu lebih aman. Karena kenapa Mas kok tidak naik turun? Karena di sana kebanyakan smart money. Yang beli itu instansi, fund asing atau investor asing yang jarang sering keluar masuk. Kalau retail seringnya keluar masuk. Makanya di MDKA itu bisa di swing. Kita melihat apa? Laporan keuangan, newsnya apa? News itu berarti beritanya dia ekspansi apa, anak usahanya ya seperti itu. Lalu juga ada namanya daily trade. Daily trade itu bisa harian. Makanya bisa di scalping sama, kalau scalping contoh scalping udah jam 3:30, tapi kalau lihat transaksinya masih bagus itu bisa di hold, tidak untuk dijual semuanya, bisa untuk besok itu. Aman. Berarti memang ada itu ya. Ada tipe-tipe apa lek ngarani? Saham, tipe-tipe saham itu cocoknya ini buat swing, ini trade. Jadi harus mengetahui dasarnya kita mengambil keputusan. Kayak saham enak swing atau trade ya. Ngono ya. Berarti mau mengajari teman-teman untuk memahami hal itu, Pak. Lah akhirnya kalau seperti aku sih nggak tahu, mau nggak mau ketika langsung terjun tanpa belajar, akhirnya judi tok. Wes iki munggah tanganmu mudun tanganmu ngono ya. Spekulasi kan itu kan darah kebanyakan dari kita adalah penjudi kan, pengen cepat kaya. Aku pernah katanya temanku Fajar Dusianiso kalau nggak salah, cara cepat menjadi kaya cara tercepat menjadi miskin adalah ingin cepat kaya. Setuju. Itu ya. Kan kadang kita kan greedy. Pengen ndang oleh ndelalah ngawur tanpa pertimbangan sing ilmu yang jelas, akhirnya spekulasi doang. Ndelalah anjlok, nyalahne sahame. Kebanyakan belinya dia di pucuk. Biasanya dia nggak kenal sahamnya, ketika di top gainer lagi tinggi tuh, wah lagi di tradingin dia terjun. Ternyata dia cuci piring, beli paling atas. Habis itu turun, dia denial. Nanti bisa naik lagi. Ternyata malah dibawa turun. Akhirnya ya dia menjadi investor apa ya? Sangkuters. Penghuni saham-saham. Kebanyakan itu. Kalau udah itu biasanya berhenti. Oke. Sangkuters berarti orang-orang tersangkut. Yang nyangkut sangkuters. Oke, Pak. Aku pengen tahu apa sih saranmu buat teman-teman yang baru kayak aku nih. Aku pengen belajar nih. Kan ada orang yang sudah berduit, ada yang belum berduit. Nah, aku pengen tahu saranmu teman-teman, saran kamu terhadap teman-teman itu kalau ingin memulai belajar saham, itu seperti apa langkah awalnya? Jadi gini cerita. Jadi aku main di 2015 itu bukan karena saya dulu pengen sebenarnya, Pak. Waktu dulu saya kuliah di kampus lah ya. Saya jurusan akuntansi, Pak. Waktu itu emang sama pihak kampus itu disuruh untuk bikin kayak apa KTM, kartu tanda mahasiswa, tapi di sana ada bank. Habis itu disuruh emang kamu anak ekonomi itu harus terkhusus akuntansi, kalau manajemen enggak, harus belajar di bursa efek. Intinya kalau dipaksa kon spend 100.000
Oh, masih. Itu di tahun 2015, Pak. Lah, sedangkan aku wong sing modelane eman-eman, Pak. Ketika wis ana duit 1.000, akhirnya ya tak puter, Pak. Akhirnya ya bisa gak bisa tak dolan, kayak tak gitu dolanan kan. Kan emang basicnya dulu kan gamers, Pak. Iya, akhirnya kan sambil bermain kan, Pak. Habis itu 2016 ada broker lain. Sebut aja dulu 2015 itu Sukor Invest, 2016 itu ada Indo Premier yang masih saat ini saya pakai juga, aku aktifnya di sana. Itu juga waktu itu ada seminar, waktu itu ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan dan saya bisa jawab. Akhirnya dapat deposit 100.000. Mulai dari itu sing mulai paten banget. Mulai nembak nambah duit itu waktu gen paling besar lah. Di awal-awal yang paling inget ya, itu IPO BRI Syariah. Oh iya. Itu masih BRI Syariah itu. BRI Syariah sekarang kan udah PSI kan ya? PSI ya. Kalau di saya masih BRI Syariah itu banyak itu. Seru. Jadi ya. Oh tadi ya masa sekolah ya. Soal apa? Sekolah ya. Dia sinau untuk belajar ya di sana. Saran. Kalau saya tadi kan gini, ketika saya di tahun itu kan lama banget kan 2015-2016an, Pak. Itu di YouTube aku juga belum terkenal, YouTube itu belum terlalu booming. Jadi kayak konten-konten nggak ada, bingung, Pak, cari belajar di mana. Pernah itu yang ngajarin saya itu, mohon maaf Pak Edi ya, saya ingat banget. Pak Edi itu sebagai pembelajar pengajar saham, padahal Pak Edi itu masih baru banget. Dia hukum, Pak. Ngajar hukum sebenarnya, sempat tak kan ini. Loh, Pak lah sampean bahasa Jawa ya? Tapi bahasa Indonesianya gini. Pak, kalau kamu pemain saham harusnya kamu udah kaya dong, Pak. Buktinya mana? Mobil aja belum ada. Orang sempat tersinggung, Pak, tapi aku masih ingat, Pak. Makanya kayak merasa bersalah aku, Pak. Mungkin kalau saat ini cara bermain kita juga beda. Dia pun juga udah vakum kan caranya. Mungkin investor. Nah, untuk belajar ya. Dan aku di tahun itu akhirnya bingung, Pak, nggak ada teman kasarannya, Pak. Dan sempat cari awal-awal Telegram itu ada gratisan. Ternyata kita kalau gratisan di Telegram, kita cuma sebagai kayak cuci piring. Gimana dia udah beli dulu kayak goreng tadi loh, Pak. Dia udah beli dulu, habis itu diinfo ke teman-teman. Dia juga. Habis kita beli diguyur, Pak. Oh, berarti sama aja menaikkan kan? Betul. Dia punya followers banyak. Betul, gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang itu banyak konten kreator, menurutku influencer saham itu bagus-bagus, Pak. Gak tahu ya kalau yang kurang bagus, kayaknya bagus-bagus banyak kok. Ada yang juga yang murah juga kok. Kayak saya kan termasuk juga sangat terjangkau, sangat murah. Itu murni mengajarkan. Murni mengajarkan, tidak hanya flexing. Nah, lebih baik kalau kamu nggak mau di kelasnya, kamu bisa untuk di stock pick atau rekomendasi saham. Dulu ada rekomendasi saham, saya udah kaya, Pak. Karena saya kan udah jatuh bangun dari awal karena nggak ada lah. Ternyata sekarang yang baru belajar tiba-tiba, Mas aku cuan ini. Aku mikir, aku dulu kok nggak ada ya. Kalau ada aku udah kayak gitu ikut. Sekarang gitu. Dipermudah kan? Iya, dipermudah. Meskipun ada komisinya kan kita. Itu bulanan cuma murah. Telegram VIP gabung itu cuma 200.000 satu bulan. Luar biasa. Akhirnya kita belajar saham. Ini agak Peh Talks agak enek rodok saham-sahamnya dikit lah ya. Ekonomi Kediri ben tumbuh. Oke, Pak. Goalmu apa? Kita ngomongin goal. Ini kan kamu kan perjalanannya udah bisnis atau apa? Apapun sih. Maksudnya kan ini kan kamu juga ngimpact juga ngajarin orang. Dari perjalananmu dari video, cari uang terus berbisnis. Sekarang ada impact dari ngajar itu kan nggak cuma sisi finansial tapi kan ada pengetahuan juga. Apa yang kamu kejar? Goalnya mungkin. Jadi bisnis alhamdulillah kan udah berjalan, Pak. Ada Putri Spa itu kan. Nah, Putri Spa udah berjalan dan mungkin ada usaha lain. Nah, tujuan saya waktu dulu itu Putri Spa itu biar istri saya tidak kerja di luar. Biar harmonis lah, kita di rumah aja udah mendapatkan. Alhamdulillah Putri Spa juga sudah berjalan dan next kita akan juga bikin franchise untuk itu. Paket usaha. Spa ya. Spa mulai dari 70 juta, ada juga yang 99 juta. Lalu kalau goal saya pribadi ingin hidup nyaman sih, Pak. Alhamdulillah ini minta doa juga mau lagi mendirikan rumah juga tapi di desa. Tapi emang mungkin ya aku mungkin jadi juragan tanah lah di desa santai. Amin. Berarti
ingin slow living kan. Iya, bercocok tanam suka. Nah, ujung-ujungnya gitu ya, pengen tenang tapi tanpa memikirkan finansial iki sesuk makan opo itu kan. Tujuan kita bersama sih. Mantap. Sekali menurutmu sukses itu apa, Pak? Sukses jika seseorang itu sudah tidak menjadi beban orang lain. Oke. Tidak menjadi beban. Setidaknya kalau kita gak bisa nolong orang lain, jangan nyusahkan dan jangan jadi beban. That's right. Oke. Thank you Doni. Oke. Keren. Mantap. Semoga makin jaya ini. Amin. Thank you. Thank you Doni Trader UMKM. Semoga ini semua jadi berkah dan sharingnya bisa didengar teman-teman yang ada di Kediri dan sekitarnya. Dan setidaknya 1% adalah yang diambil dari obrolan kita ini ya. Thank you buat teman-teman juga yang sudah dengerin Tepeh Talks. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya. See you. 40 menit. Suaraku buanter ya ini mesti. Aman. Aku nak suara ini mesti gak benar soalnya artikulasi. Ya, Dek. Ese enggak sih, Mo? Gimana ese enggak? Ada lah. Ini enak. Mau jalan soalnya. Nah, minta tolong